Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang sangat bagus sekali dan merupakan perintah yang besok pada hari kiamat akan kita ditanya oleh Allah tentang salat kita. Ini pentingnya kita menjalankan salat 5 waktu. Dan selanjutnya kita wajib menuntut ilmu din. Ya, karena segala suatu kemuliaan itu dengan ilmu. Jika manusia meraih kenikmatan dunia dengan ilmu, maka untuk meraih kenikmatan akhirat pun dengan ilmu. Dan tidak ada ilmu yang mesti benarnya kecuali ilmu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala yang bicara. Demikian juga beliau bicara atas dasar wahyu. Selanjutnya pembahasan kita pada malam ini keutamaan memakmurkan masjid. Keutamaan memakmurkan masjid. Perlu difahami, masjid adalah tempat kita sujud. Tempat kita beribadah kepada Allah. Tidak ada di dunia ini tempat yang paling dimuliakan Allah kecuali masjid. Dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Inna ahabbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya lokasi tempat yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala dalam masjidnya. Imam Nawawi mengatakan kenapa? Karena masjid tempat kita untuk zikrullah. Tempat kita untuk sujud kepada Allah. Tempat kita menuntut ilmu. Dan tidak ada dosa sedikit pun yang kita lakukan di masjid. Selanjutnya wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Jadi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala masjidnya karena kita tempat untuk beribadah kepada Allah, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah pasar. Dijelaskan oleh Imam Nawawi karena pasar tempat kita yaitu menipu, mengurangi timbangan, bohong dan juga semisalnya. Makanya apabila kita bisa pergi ke masjid, bisa pergi ke pasar, maka hendaknya pergi ke masjid. Karena masjid murni untuk kita zikrullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapakah yang memakmurkan masjid ini. Firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 17, "Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun." Surat At-Taubah nomor 7. Artinya, maka nalil musyrikin, tidak layak orang-orang musyrik apa? Ayya'muru masajidallah, memakmurkan masjid Allah. Kenapa orang musyrik tidak memakmurkan masjid Allah? Syahidina ala anfusihim. Karena hati mereka ini apa? Menyaksikan bil kufri, dengan kekufuran. Karena hati mereka kufur, tidak senang dengan masjid.
Maka Allah menjelaskan ulaika habitat a'maluhum. Maka orang-orang musyrik ini batal amal mereka. Wa finnari hum khalidun. Di neraka mereka kekal selamanya. Para ulama sunnah orang kafir besok pada hari kiamat tidak perlu ditimbang amalnya. Karena tidak ada baiknya. Semuanya adalah kufur. Sedangkan orang mukmin ditimbang oleh Allah Ta'ala amalnya. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang timbangan amal baiknya itu berat, dia akan mendapatkan kenikmatan hidup di akhiratnya nanti. Ketika Allah Ta'ala menjelaskan orang musyrik tidak memakmurkan masjid, lalu siapa yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala ini? Dilanjutkan yaitu ayat nomor 8 dari surat At-Taubah. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Ta'ala ini man amana billah. Orang yang beriman pada Allah, maknanya orang yang tauhid. Ini satu. Ini tanda-tanda orang itu memakmurkan masjid. Man amana billah, orang beriman kepada Allah. Kemudian wal yaumal akhir, beriman adanya hari totalan amal. Hari balasan amal, bahwa amal kita yang jelek dan yang baik akan ditimbang, dan juga yang mana yang berat itulah yang menjadi sebab kebahagiaan seorang. Yang nomor 3 wa aqamas shalah. Ini ciri-ciri yang memakmurkan masjid. Pertama, orang itu bertauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya kita tidak menjumpai orang kafir dia masuk masjid karena dengan kekufuran. Yang nomor 2, meyakini adanya hari pembalasan amal, bahwa amal kita ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala bisa di akhirat. Yang nomor 3, wa aqamas shalah, orang yang senantiasa mendirikan salat. Yang nomor 4, wa ataz zakatah, orang-orang yang menunaikan zakat, yang berinfak fisabilillah. Nomor 5, walam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Ini ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid Allah. Maka Allah berfirman, ulaika ayyakunu minal muhtadin. Inilah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi tanda orang mendapatkan petunjuk diantaranya memakmurkan masjid. Jadi yang memakmurkan masjid dijamin oleh Allah Ta'ala orang bertauhid. Orang meyakini adanya ditimbang amal kita bisa di akhirat. Orang menjalankan sholat, orang menunaikan zakat, dan orang yang tidak takut kecuali kepada Allah. Selanjutnya, babu fadlil masyi ilal masjid. Bab keutamaan kita berjalan ke masjid. Lain kita berjalan ke toko, di pasar. Keutamaan orang pergi ke rumah Allah. Dan manusia itu ingin mulia. Kalau di dunia ingin mulia, di akhirat pun juga orang mukmin ingin mulia. Ternyata kemuliaan untuk orang mukmin dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Belum tentu orang selama hidupnya dia kaya, tetapi untuk meraih menjadi orang yang mukmin dimudahkan oleh Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini kami sampaikan ayat, kami sampaikan hadis sebagai bukti syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah. Harus meyakini, membaca, mendengarkan, mentaati firman Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah Ta'ala dan utusannya. Maka kita wujudkan ketika kita sedang duduk di tahiyat awal akhir, bukan hanya sekedar ikrar, tapi kita wujudkan dengan menuntut ilmu dan kita amalkan. Maka beliau bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa pagi-pagi pergi ke masjid seperti sholat subuh, auraha atau sorenya pula. Makanya pagi itu mulai subuh sampai zuhur, sorenya asar sampai maghrib. Siapa yang pagi-pagi ke masjid dan siapa yang sore-sore pula ke masjid, apa katanya beliau? A'addallahu lahu fil jannati nuzula. Maka Allah akan menjanjikan tempat tinggalnya di surga. Ternyata mencari surga itu dimudahkan oleh Allah.
dimudahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpikir dagang, beruntung, kepanasan, kehujanan, tetap kita pergi ke pasar karena ingin cari rezeki. Namun kalau kita mendapatkan rezeki yang banyak, ternyata kebutuhan hidup kita hanya sedikit. Tapi kalau kita mendapatkan pahala yang banyak, Allah berfirman, "Man 'amila shalihan fali nafsi." Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak bisa kita bagi-bagi pahala sholat ini untuk keluarga kita. Dan tidak bisa kita juga meminta pahalanya dari keluarga kita. Ini hikmahnya ibadah. Siapapun yang beribadah untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa melakukan dosa, maka dosa itu menimpa kepada yang pelakunya. Dosa ini tidak menimpa kepada orang lain. Kullama ghada aw raha. Tatkala orang itu pergi, sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala beliau masuk surga. Seandainya keluar dari rumahnya, pergi kok meninggal dunia di jalan, insya Allah mati syahid. Husnul khatimah dengan dasar hadis, kullama ghada aw raha. Dan ketika sorenya juga pergi. Dan itu bukan hanya dijanjikan dengan berupa surga, termasuk jalan kaki kita dari rumah menuju ke masjid. Malaikat mencatatnya, menghitungnya. Satu langkah, satu pahala. Satu langkah menghapus satu dosa. Ketika 100 berjalan kaki dari rumah ke masjid, 100 kebaikan yang diperoleh, 100 ampunan yang ia peroleh. Pulangnya juga demikian. Ini keutamaan bagi orang yang pergi ke rumahnya Allah. Dijanjikan a'atallahu lahu fil jannati nuzula kullama khata aw raha. Allah akan menjanjikan orang itu ketika dia pergi ke masjid dan juga sorenya pergi ke masjid, dijanjikan berupa surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dijamin yaitu kesahihannya. Yang dapat diambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, anjuran kita pergi ke masjid, baik itu untuk sholat 5 waktu, atau untuk menuntut ilmu, atau untuk kita bermusyawarah masalah kepentingan di masjid. Karena masjid butuh, bukan untuk ditempati sholat saja. Sampai Rasulullah SAW ketika kehilangan tukang sapu masjid, tukang sapunya, bukan pengurus intinya, tukang sapunya, di mana sih dia? Meninggal dunia wahai Nabi. Beliau merasa menyesal. Kenapa saya tidak dikabari? Dicari tempat kuburannya, dan beliau mendoakan di tempat kuburan itu. Ketika yaitu wanita yang penyapu masjid ini meninggal dunia, beliau tidak dikabari. Bayangkan itu tukang sapunya, bagaimana pengurusnya. Karena itu kaum muslimin, beruntunglah kita kalau bisa memakmurkan, berkepentingan untuk yaitu menjaga, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna a'dhaman nasi ajron. Sesungguhnya paling besarnya manusia itu pahala. Kita kalau berdagang ingin untung, beramal juga ingin dapat pahala. Karena kita meninggal dunia yang kita bawa amal. Inna a'dhaman nasi ajron. Sesungguhnya yang paling besarnya pahala manusia itu fis salat, ketika salat, ab'atuhum ilaiha, paling jauhnya rumah itu dari masjid. Karena Allah Ta'ala akan menghitung langkah-langkah, yaitu jangkaan kita, lompat kita dari kaki menuju ke yang lainnya. Mamsan, yaitu paling jauhnya berjalan kaki, atau karena kita yaitu punya kendaraan, paling jauhnya pula tempat. Fa'aba'atuhum, maka paling jauhnya, paling banyaknya pahala. Biasanya kalau jauh dari masjid timbul malas. Tapi ketika tahu dia keuntungan yang beliau sampaikan kepada kita, inilah mengapa para anbiya, para nabi, para sahabat
kok semangat sekali pergi ke masjid karena tahu keuntungannya. Yang mana keuntungan itu mengalahkan keuntungan dunia. Ya, kita mendapatkan harta yang banyak, sedikit yang kita rasakan. Punya rumah 1000, hanya satu yang kita tempati. Ternyata dunia itu kebutuhannya tidak banyak, sedikit. Cuma tomaknya kita, rakus kita yang berlebih-lebihan. Nah, itu perginya. Yang nomor 2, walladzi yantadhirus shalah. Subhanallah. Siapa yang menunggu salat, menunggu datangnya imam. Hatta yusalliha ma'al imami. Sehingga dia salat bersama imam, tidak terburu-buru, menunggu bersabar sampai datang itu imam. A'dhamu ajran, lebih besar pahalanya minalladzi yusalliha, daripada orang itu salat sendirian summa yanamu, kemudian tidur. Makanya kita ini dianjurkan untuk berjamaah. Tidak ada agama yang mendidik kita supaya berjamaah 5 waktu kecuali agama Islam. Kita tidak menjumpai agama yang lain bisa mengumpulkan umatnya 1 hari 5 kali. Nah, inilah yang harus kita syukuri. Orang itu kalau mengerti dalil, dia beramal mengerti dalil, nikmat. Apalagi kenikmatan ini bukan hanya kenikmatan di dunia saja, tetapi kenikmatan di akhir. Dan Allah menjamin orang sholat itu di dunianya dibuat tenang. Ya. Karena orang resah yang lain selalu pergi ke masjid sholat 5 waktu. Dan betul-betul difahami maknanya. Betul-betul sholat secara khusus, yakin. Karena Allah Ta'ala menjadikan innama ju'ilat. Ya. Qurrata aini fis sholat. Sesungguhnya aku ini dijadikan oleh Allah Ta'ala tenang jiwaku dengan sholat. Ini maknanya sholat yang kita fahami. Sholat yang muncul dari hati yang ikhlas. Yang difahami maknanya pula bacaannya. Yang dapat kita ambil kesimpulan di sini dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Besarnya pahala bagi orang pergi ke masjid. Besarnya pahala orang yang datang ke masjid pula. Bayangkan ketika masuk pun tidak sama kita masuk di pasar. Mendahulukan kaki kanan. Membaca doa bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Aku sebut namamu ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Keluar dari masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu fadilamu, karuniamu, rezekimu. Begitu orang yang masuk di dalam masjid, dibedakan masuk di pasar. Kemudian juga fadilah yang lain, keutamaan yang lain, yaitu keutamaan bagi orang bersabar menunggu datangnya imam. Ya, karena kita ini kadang-kala syaitan itu membujuk kita. Kok belum datang imamnya? Ya. Tapi kalau kerja waktunya lama tidak ada was-was. Tapi kalau sholat kok lama menunggu, timbul was-was kita. Karena manusia itu punya hawa nafsu. Tapi kalau kita perangi was-was itu, Allah Ta'ala akan beri petunjuk kepada kita. Berikutnya, babu fadli intidhari sholat. Bab keutamaan kita bersabar menanti sholat. Menanti sholat jamaah. Terkadang orang tidak bersabar lama, lalu dia sholat sendiri kemudian pulang. Dapatnya 1 pahala. Tetapi kalau mau menantinya saja sudah dapat pahala. Bagaimana sholat berjamaah dengan imam? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bersumber dari Abu Hurairah. Ini semuanya kita ambil dari hadis beliau dan hadis yang sahih. Yang tidak bisa dibantah lagi bahwa hadis ini adalah hadis sahih, bukan hadis yang dhaif. Diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ahadukum fi salatin. Senantiasa kamu masuk masjid itu dihukumi oleh Allah Ta'ala salat. Kita masuk masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, lalu kita duduk menunggu imam datang, itu selagi kita menunggu 11 menit, 10 menit, 12 menit, itu kita dinilai sholat. Mata matis sholatu tahbisuhu. Selagi yang membuat dia bersabar duduk menunggu imam itu,
sholat dia bersabar, yaitu menunggu imam tersebut. Ini kaidah yaitu faedah yang harus kita fahami. La yamna'uhu ayyang qaliba ila ahlihi illa sholatu. Tidaklah menghalangi dia untuk kembali ke keluarganya, melainkan yaitu yang menghalanginya sholat. Jadi tidak terburu-buru dia pulang. Ya, ditunggu betul imam tersebut. Kecuali kalau memang imam itu udzur, maka hendaknya ada wakilnya yang segera qomat untuk mengganti imam rawatib tersebut. Nah, ini juga keutamaan kita menunggu, ya. Dari adzan kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah, menunggu. Selama menunggu ini dinilai kita seperti sholat. Tidak ada amalan yang kita jumpai di dunia ini yang membandingi menunggu ketika imam sholat. Dan ini menunjukkan besarnya pahala. Semuanya ini kaum muslimin kita fahami untuk bekal kita ketika sudah pulang menuju ke rahmatullah. Selanjutnya, babu fadli sholatil jamaah. Bab keutamanya sholat jamaah. Para ulama sunnah mengatakan sholat jamaah itu wajib, kecuali ada udzur ketika dia sakit, atau ada udzur ketika jatuh hujan deras, atau ada udzur ketika diancam binatang-binatang buas, atau diancam oleh musuh. Itu di antara udzur-udzur. Atau kita sedang menunggu orang tua dalam keadaan sangat kritis yang itu perlu kita tunggu, maka ini termasuk udzur-udzur syar'i. Tetapi kalau tidak ada udzur, maka kita wajib sholat berjamaah di masjid, bukan berjamaah di rumah dan bukan berjamaah di pasar. Kita yaitu baca hadisnya ini pun hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bersumber dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu namanya Abdullah, bapaknya namanya Umar bin Khattab, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar meninggal dunia. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati, sholat jamaah tidaklah dinamakan sholat jamaah menurut istilah Islam kecuali di masjid. Kalau di rumah kita sholat jamaah bukan namanya sholat jamaah, ya sholat bersama teman, kan sholat jamaah fil masjid. Afdalu min sholatil fadli, itu lebih mulia, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat sendirian. Berapa? Bisab'in wa isrina darajah, digandakan oleh Allah Ta'ala itu 27 derajat. Padahal besok pada hari kiamat ini Allah Ta'ala menanya dulu kepada kita sebagai manusia, ditanya tentang sholat. In sholahat, jika sholat kita ini sempurna, terpenuhi, maka akan baik semua amalnya. Dan karena sholat dikatakan oleh Allah Ta'ala, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu membendung perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat yang sebenarnya, beda dengan sholatnya orang munafik, karena mereka yaitu pura-pura dia. Ya, orang munafik itu dia sholat karena takut kaum muslimin. Makanya Allah Ta'ala mensifati sifatnya orang munafik itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mau sholat tapi malas. Dan sholat yang paling berat untuk orang munafik, sholat jamaah waktu isya dan sholat jamaah waktu subuh. Tapi orang mukmin yang ikhlas akan dijaga oleh Allah Ta'ala, kecuali dalam keadaan udzur, sakit atau hujan atau lainnya. Jadi sholat sendirian dapat 1, sholat berjamaah di masjid dapat 27 derajat. Belum lagi keluarnya dari rumah menuju ke masjid, belum lagi yaitu pulangnya dari masjid menuju ke rumah, selalu digandakan oleh Allah Ta'ala. Belum lagi bersabar menunggu datangnya imam, dihukum seperti sholat. Nah, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, bersumber dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoinya,
man sarrahu ayyalqallaha ghadan musliman, siapa yang ingin meninggal dunia besok dalam keadaan Islam. Nah, ya. Siapa yang ingin meninggal dunia besok dalam keadaan Islam, fal yuhafid, maka hendaknya menjaga ala haula'is salawati, salat 5 waktu di masjid. Ya. Siapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan muslim husnul khatimah, maka disarankan hendaknya menjaga salat 5 waktunya di masjid. Adapun wanita ada kekhususan. Paling baiknya salat wanita di rumah. Bayangkan salatnya wanita tapi boleh di masjid. Namun hendaknya menutup aurat, tapi paling baiknya salatnya wanita di rumah. Ini menunjukkan wanita lebih banyak di rumahnya daripada keluar. Jika sholat saja di masjid lebih baik di rumahnya, bagaimana keluar yang itu bukan di masjid. Haitsu yunada bihinna, yang mana hendaknya menjaga sholat 5 waktu ketika didengungkan adzan. Karena adzan diantara isinya hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Fa innallaha syara'a lakum, fa innallaha syara'a li nabiyikum, maka sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kita sunanal huda, yaitu petunjuk-petunjuk yang baik. Jadi Allah Ta'ala mensyariatkan kepada nabinya dengan mendatangkan petunjuk-petunjuk yang baik. Wa innahunna min sunanil huda, sedangkan sholat 5 waktu di masjid termasuk paling banyak petunjuk. Makanya kalau kita lihat rukun Islam yang paling banyak kita amalkan sholat. Bayangkan haji seumur hidup sekali. Itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, bebas haji. Maka zakat bagi hambanya yang kaya, yang miskin menerima tidak diwajibkan zakat. Siam bagi hambanya yang mampu. Yang tidak mampu dia tidak wajib siam tapi membayar fidyah. Ketika tidak mampu membayar fidyah, maka bebas dari fidyah. Tetapi sholat walaupun sakit harus sholat. Karena beliau bersabda sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa illam yastati fa qa'ida, jika tidak mampu berdiri duduk dengan kursi atau duduk bersila. Fa illam yastati fa ala janbin, kalau tidak mampu sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Ya, jadi kepala kita berada di sebelah utara menghadap ke kiblat. Yaitu cara kita sholat. Ini menunjukkan sholat tidak boleh ditinggalkan. Kecuali orang itu dalam keadaan pingsan, dalam keadaan mabuk. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Itu ayatnya. Jangan kamu sholat kalau mabuk. Makanya orang mengantuk tidak boleh sholat. Hilangkan dulu mengantuknya. Karena kita tidak tahu mengantuk baca apa. Ya, dihilangkan dulu atau mandi supaya hilang mengantuknya. Orang mabuk tidak boleh. Dan juga wanita-wanita yang haid, datang pulang atau setelah melahirkan tidak diwajibkan sholat. Yang diwajibkan adalah yang baligh, berakal, nah, dan juga dia yaitu akalnya sehat, baligh dan juga muslim. Orang kafir tidak diwajibkan sholat karena kufurnya. Karena Allah mewajibkan sholat itu orang yang beriman. Wa innahunna min sunanil huda, sesungguhnya sholat jamaah ini termasuk paling baiknya petunjuk. Walau annakum shallaitum fi buyutikum, selanjutnya hadis. Dan seandainya kamu para sahabat sholat di rumahmu tanpa ada uzur, kecuali kalau kita sholat di rumah hujan atau dalam keadaan sakit atau di dalam keluarga sangat butuh bantuan kita dengan kesakitannya yang lainnya. Seandainya kamu sholat di rumahmu kama yusolli hadzal mutakhallifu, sebagaimana orang munafik sholat fi baiti, di rumahnya. Orang munafik sholat tapi di rumahnya, tidak mau di masjid. La taraktum sunana nabiyikum, berarti kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Ya, kita ini diperintah oleh
Allah Ta'ala untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam satu hadis, alaikum bisunnati, kamu wajib mengikuti sunnahku. Sunnah itu maknanya tata cara hidup beliau, makannya dengan tangan kanan, minumnya juga demikian, sholat kita, berdagang kita, bagaimana kita bertemu dengan istri, bagaimana dengan tetangga, bagaimana dengan orang muslim, sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam ayatnya dan dijelaskan pula dalam hadisnya. Jadi kita hidup ini harus mengikuti sunnahnya beliau. Di antara sunnah beliau adalah sholat wajib di masjid. Walau taraktum sunnata nabiikum, kalau kamu tinggalkan sunnah nabimu, engkau tidak mau sholat di masjid padahal tidak ada uzur, la dhalaltum, mesti kamu tersesat. Kalau sudah tersesat itu tidak ada yang bisa beri petunjuk kecuali Allah. Maka orang meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, dhalal, tersesat dia. Walaqad ra'aituna, katanya sahabat Ibnu Mas'ud, sungguh saya telah melihat kita para sahabat ini, wa ma yatakhallafu anha, tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah ini illa munafikun ma'lumun nifaq, kecuali telah diketahui dengan jelas orang itu munafik. Nah ya, ini hadis beliau yang diriwayatkan Imam Muslim ya, untuk mengontrol diri saya dan juga kepada jamaah semuanya, nah, karena supaya kita tetap istiqomah. Dan badan yang sehat itu nikmat dari Allah, tidak bisa kita tukar dengan harta. Makanya kesempatan yang baik, terutama orang yang sudah lanjut usia yang sebentar lagi mau meninggal dunia, tidak ada yang dirasakan nikmat kecuali nikmat ibadah. Nah, walaqad kana rajulu, dan ada salah seorang laki-laki, yu'ta bihi, dibawa ke masjid, digiring, yuhata baina rajulaini, dituntun, diapit dengan dua laki-laki, hatta yuqama fis saffi, sehingga didirikan di saf-saf pada waktu sholat. Ini pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis, dia pernah bersumpah, ya, seandainya aku sudah waktu sholat, kemudian didengungkan azan, kemudian diqomati, lalu ada orang yang tidak sholat jamaah, aku akan bakar rumahnya. Aku akan bakar rumahnya. Tapi alhamdulillah beliau tidak sampai membakar rumah. Ketika nasihat itu disampaikan, maka orang yang asalnya yaitu tidak sholat di masjid menjadi sholat di masjid. Ini menunjukkan pentingnya. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya bab wujubu sholatil jamaah, bab wajibnya sholat jamaah. Di dalam kitab riwayat Sahih Muslim sama, bab wujubi sholatil jamaah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajari kita petunjuk-petunjuk yang baik. Wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidi alladhi yu'adzanu fihi. Termasuk petunjuk-petunjuk, puncaknya petunjuk adalah sholat di masjid ketika didengungkan adzan. Ya, ini hidupnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhu. Yang dapat kita petik dalam hadis yang nomor yaitu 191 ini, yaitu orang itu akan mudah meninggal dunia dengan dalam keadaan iman jika sholat 5 waktu di masjid. Dan itu bisa antum buktikan. Berapa banyak saudara kita ketika sholat di masjid dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk keluar rohnya. Yang nomor 2, wajibnya kita menjaga waktu-waktu sholat ini. Ya, waktu sholat maghrib, isya, subuh dan juga yang lainnya tepat waktunya. Karena paling banyak sholat itu awal waktiha, paling awalnya. Ada 3 waktu sholat. Pertama awalnya, nomor 2 menengah, yang nomor 3 terakhir. Dan terakhir ini yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor 3, bahwasanya orang munafik malas berjamaah di masjid. Terkadang jamaahnya cukup waktu-waktu tertentu.
Yang paling berat orang munafik berjamaah adalah sholat isya. Padahal sholat isya berjamaah pahalanya setengah malam, 6 jam lebih. Seperti kita, ketika kita sholat isya berjamaah, semisal sholat 6 jam. Ketika kita sholat subuh berjamaah, seperti sholat 12 jam. Amal sedikit tapi pahalanya banyak. Dan inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Ya, sebelum kita meninggal dunia, bagaimana bekal-bekal yang paling mudah kita kerjakan ini. Ya, orang miskin bisa sholat jamaah. Karena kita masuk masjid lain dengan masuk mal. Ditanya KTP. Masuk masjid alhamdulillah. Tidak ada kecurigaan dari yang takmirnya masuk masjid. Bahkan kita senang. Karena apa? Allah Ta'ala menjadikan ketenangan manusia di masjid. Bab berikutnya, babul khassi ala khuduril jama'ati fi subhi wal isya. Bab anjuran agar kita sholat berjamaah pada waktu subuh dan pada waktu isya. Karena ini paling beratnya sholat untuk orang munafik. Berdasarkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah yang nomor 3. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini paling baiknya para sahabat. Para sahabat itu berkata, menasihati dari ayat Allah Ta'ala maupun hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin. Siapa yang sholat isya dengan berjamaah, bukan sholat sendirian di rumah, bukan sholat di rumah lalu berjamaah. Man shallal isya fi jama'atin, maknanya di masjid. Fa ka'annama qama nisfal laili, pahalanya seperti orang sholat setengah malam suntuk. Mulai dari jam 6 ya masuk maghrib sampai jam 12. Wa man shallas subha fi jama'ati, dan barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, paling berat lagi. Karena manusia umumnya dia tidur dan berat untuk bangun, tapi kalau orang itu sudah kuat imannya, Allah Ta'ala mudahkan. Walaupun malam doanya 2 jam tidur, tapi Allah bangunkan. Ini karena apa? Allah Ta'ala mencintai hamba yang beriman. Wa man shallas subha fi jama'atin, barang siapa sholat subuh dengan berjamaah, fa ka'annama shallal laila kullahu, seperti dia sholat semalam suntuk. Ya. Jadi mencari pahala itu lebih mudah daripada mencari keuntungan dunia. Belum tentu kita berkeringat kepanasan lalu yaitu kita berdagang beruntung. Tetapi amal ibadah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ini menunjukkan Allah Ta'ala belas kasihan kepada hambanya. Suatu urusan ibadah dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Yang dapat kita ambil kesimpulan dari hadis ini, pertama, keutamaan sholat isya berjamaah di masjid. Sebentar kita berjamaah, tapi pahalanya setengah malam. Seperti sholat setengah malam. Padahal kalau kita sholat setengah malam tidak mampu. Bayangkan 1 juz itu kita butuh 35 menit 1 juz. Ya, 1 juz 30 menit itu kalau lancar. Dan juga keutamaan sholat subuh dengan berjamaah. Dan ini sholat yang paling berat untuk orang munafik. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 6.656. Berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa salatun asqala 'alal munafiqina, tidak ada salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik melainkan min salatil fajri, maka berat orang munafik itu salat fajar, wal isya'i, dan sholat isya, padahal ini paling beratnya timbangan amal. Lalu dia mengatakan walau ya'lamuna ma fihima, seandainya orang munafik itu tahu besarnya pahala sholat berjamaah dengan pada waktu isya, sholat berjamaah pada waktu subuh,
Seandainya setiap orang sholat isya dapat uang 50.000 umpamanya, uang 50.000. Apa katanya? La atauhuma. Orang munafik ini akan mendatanginya. Walau khabwan, walaupun dengan merangkak. Karena merasa beratnya, tapi karena melihat urusan dunianya. Dan inilah keutamaan bagi orang yang sifatnya menjalankan sholat jamaah. Dan ini semuanya kita ketahui dalilnya agar bisa meningkatkan semangat kita. Karena kita kaum muslimin meninggal dunia, pertanyaan yang pertama yang malaikat tanya kepada kita tentang masalah sholat. Maka apabila sholat ini sempurna, terutama sholat sunnah. Sholat sunnah ini kalau kita kerjakan akan menutup celah-celah ketika kita lupa sholat wajib. Nah, selanjutnya babul amri bil muhafadzati ala sholatil maktubati wan nahyil akidi wal wa'idi syadidi fi tarkihinna. Bab perintah harus menjaga sholat 5 waktu. Ya, menjaga sholat 5 waktu. Dan larangan bagi orang yang meninggalkannya. Bahkan juga ancaman-ancaman bagi orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau kita lupa sholat, harus sholat pada waktu ingat. Ada pun orang yang wanita yang haid, wanita yang nifas, atau wanita yang gila memang tidak diwajibkan sholat, karena sholat harus zikrullah. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 238, hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat wusta. Sholat wusta itu sholat asar. Karena sholat itu asar antara subuh dan maghrib, antara subuh dan zuhur. Dan juga wusta sholat asar itu antara maghrib dan isya. Makanya beliau menekankan kenapa sholat wusta ini paling utamanya. Karena pada saat itu malaikat pada waktu sore hari diperintah Allah Ta'ala untuk mencatat amal-amal baik seorang hambanya. Dan beliau senang sekali kalau dicatat amal yang baik itu ketika sholat asar dan ketika sholat subuh. Karena sholat subuh malaikat datang untuk mencatat amal kita pada malam hari. Ketika asar malaikat datang untuk mencatat amal kita pada siang hari dan dilaporkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat nomor 5, fa in tabu. Kalau mereka mau tobat, wa aqamus shalah. Bayangkan di sini tobat digandeng dengan salat. Siapa yang tobat dan mau mendirikan salat, wa atawuz zakata, dan mereka mau menunaikan zakat, fa khallu sabilahum, maka berilah kebebasan wahai Nabi kepada mereka untuk menjalankan kebaikan itu. Inilah beberapa hadis, masih ada waktu 2 menit, yaitu datanya waktu isya. Barangkali ada pertanyaan yang ditanyakan, silahkan. Disimpulkan terus ditutup aja Ustaz. Kesimpulan. Disimpulkan terus ditutup. Bagus. Kesimpulan yang kita dengarkan tadi, pertama, wajibnya kita memakmurkan masjid. Karena yang memakmurkan masjid itu hanya orang beriman. Dan di antara hal yang memakmurkan masjid, kita harus mendirikan sholat 5 waktu di masjid. Kemudian juga beliau menjelaskan keutamaan sholat berjamaah di masjid. Kemudian juga beliau menjelaskan bahwa orang munafik itu malas datang di masjid. Ya, begitulah penjelasan yang dapat kita pahami. Semoga dengan keterangan yang singkat ini Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita
memudahkan kita untuk mendatangi rumah Allah Ta'ala setiap sholat yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.